Dua guru di Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, sempat merasakan getirnya perjuangan ketika niat baik mereka untuk membantu guru honorer justru berujung pemecatan. Berawal pada 2018, keduanya meminta sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 kepada orang tua murid, guna membayar gaji 10 guru honorer yang belum digaji berbulan-bulan. Namun, langkah tulus itu dilaporkan sebagai pungutan liar hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Meski sempat divonis bebas, Mahkamah Agung membatalkan putusan itu dan menjatuhkan hukuman pidana, membuat keduanya diberhentikan tidak hormat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakadilan, dukungan publik terus mengalir hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan memberikan hak rehabilitasi. Surat resmi tersebut ditandatangani segera setelah Prabowo kembali dari kunjungan kenegaraan di Australia. Keputusan itu menjadi simbol keadilan bagi dua guru yang selama 5 tahun merasa dizolimi oleh sistem. Kini nama Abdul Muiz dan Rasnal kembali bersih dan perjuangan mereka menjadi pengingat bahwa kebaikan seharusnya tidak dihukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman, yuk bantu viralin dan bantu suarakan apa yang sedang diperjuangkan oleh dua guru di Luwu Utara, di mana atas perjuangan yang mereka lakukan, mereka harus dipecat ya gara-gara mereka membantu honorer yang tidak gajian selama 10 bulan. Bayangkan, memperjuangkan gaji guru honorer yang lainnya gitu ya, selama 10 bulan nggak digaji guru honorer, diperjuangkan oleh mereka, tapi mereka harus dipecat. Kalau sampai mereka harus dipecat, saya rasa pejabat-pejabat dan kepala daerah di tempat mereka berasal harus dipecat juga karena gagal dalam konteks mensejahterakan guru, termasuk guru honorer. Yuk bantu viralkan dan bantu suarakan. Terus kawal dan terus dukung teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terkait dengan kasus dua guru di Luwu Utara yang dipecat secara tidak hormat, jujur gua sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Negara harus segera melakukan introspeksi. Jangan sampai kemudian persoalan ini terulang kembali. Bayangkan saja ya, hanya karena persoalan administrasi yang namanya Dapodik, data pokok pendidikan, kemudian para guru honorer itu jadi kesulitan untuk menerima gaji. Bahkan mereka sampai 10 bulan belum menerima gaji sama sekali. Nah, pihak DPR sudah bersuara. Masyarakat netizen juga sudah bersuara. Lantas selanjutnya apa? Ya, pihak pemerintah harus segera melakukan evaluasi, perbaikan, dan introspeksi. Kalau perlu, hapus saja yang namanya guru honorer itu. Jadikan mereka semua sebagai guru tetap. Masa negara sebesar ini tidak mampu untuk menggaji semua guru honorer? Masa tidak mampu? Katanya negara besar. Ternyata cuma korupsinya yang besar. Presiden Prabowo lagi-lagi nunjukin sisi kepemimpinan yang gercep dan peka sama masalah rakyat, khususnya guru. Kasus dua guru di Luwu Utara ini awalnya cuma soal iuran 20.000 buat bantu gaji guru honorer, tapi malah berujung pemecatan tidak hormat setelah putusan MA. Aspirasi masyarakat naik ke DPRD Sulsel, difasilitasi sampai DPR RI lewat Pak Dasko, lalu diteruskan ke Presiden. Begitu dapat laporan lengkap, Pak Prabowo langsung ambil keputusan. Baru turun dari pesawat habis kunjungan ke Australia, beliau langsung tanda tangan surat rehabilitasi di Bandara Halim. Cepat, tegas, dan gak pakai nunggu lama. Jajarannya pun juga gerak bareng, Mensesnek, DPR, dan pihak daerah koordinasi penuh selama seminggu. Ini bukti kalau perhatian Pak Prabowo ke dunia pendidikan, apalagi guru, bukan cuma wacana. Dua guru ini akhirnya dapat kembali nama baik, harkat, dan haknya sebagai ASN. Dan itu masih pesan jelas, negara hadir dan berdiri di belakang para pendidik. Bagaimana menurutmu? Ada kabar gembira untuk kita semua, misi kita berhasil kawan-kawan. Dua orang guru di Luwu Utara yang dipecat mendapatkan rehabilitasi hukum oleh Pak Prabowo. Intinya beliau berdua dibebaskan, kemudian hak-haknya dikembalikan, serta kehormatannya dipulihkan. Jadi menjadi tugas kita bersama, apabila kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, makanya kita perlu memviralkan. Karena kita belum bisa berharap banyak dengan aparatur hukum yang ada di negeri ini, yang masih jauh dari kata sempurna.
ya bisa dibilang masih jauh banget. Banyaknya kasus salah tangkap, kemudian kasusnya Tom Lembong yang divonis bersalah padahal tidak bersalah. Lagi-lagi Pak Prabowo memberikan abolisi. Kemudian kasusnya Nadiem Makarim yang menurut pakar hukum dan menurut Pak Hotman Paris juga nih hampir sama dengan seperti kasusnya Tom Lembong. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya lah. Jadi selama masih aparatur hukum kita seperti ini, sistem hukum kita seperti ini, ya selama itu juga kita masih memiliki beban yang sangat berat. Ya walaupun gak digaji, anggap aja amal jariah lah. Jadi jangan lelah-lelah, jangan capek-capek untuk memviralkan ketidakadilan di sekitar kita. Karena bukan hal yang tidak mungkin suatu saat nanti ketidakadilan itu menerpa kita atau mungkin orang terdekat kita. Oleh karena itu jangan takut untuk bersuara. Anda hebat Pak Prabowo, langsung merespon dengan cepat kasus 2 guru di Luwu yang dikriminalisasi oleh oknum LSM. Sungguh mengharukan bagaimana kasus yang jauh dari Jakarta direspon dengan baik dan cepat oleh Presiden kita. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang concern terhadap kesejahteraan guru dan juga peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Wahai rakyat Indonesia, marilah kita dukung para guru-guru baik honorer maupun guru yang sudah diangkat menjadi PNS untuk bisa bekerja dengan nyaman, dengan baik, dan juga memberikan kualitas pendidikan yang baik kepada anak-anak kita dan generasi muda. Dan bagi para orang tua murid, LSM, ataupun tokoh publik lainnya, jangan sekali-kali mencoba mengkriminalisasi guru, karena itu ada dosa dan akan diprotes keras oleh rakyat Indonesia yang punya hati nurani dan akal sehat. Merdeka. Terima kasih Pak Prabowo. Kasus yang sangat menyedihkan. Saya butuh bantuan kalian, netizen Indonesia, terutama netizen Sulawesi Selatan. Karena kalau kalian nggak bantu kedua guru ini, berarti kalian juga ikut zolim. Jadi kisahnya, kedua guru ini memperjuangkan nasib 10 guru honorer yang tidak ada gajinya. Jadi inisiatif kedua guru yang baik ini, mereka meminta sumbangan kepada orang tua murid senilai Rp19.000. Namun orang tua murid yang menilai uang itu terlalu sedikit, mereka menggenapkanlah menjadi Rp20.000. Sehingga sudah clear ya antara kedua guru ini dan orang tua murid, karena sudah ikhlas dan sukarela memberikan sumbangan tersebut. Dan diberikanlah hasil sumbangan itu kepada 10 guru honorer yang tidak ada gaji itu. Namun, tiba-tiba muncul seorang oknum LSM yang menganggap kegiatan sumbangan tersebut adalah kegiatan korupsi. Sehingga kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian dan didukung pula dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Sehingga kedua guru ini dipecat menjelang masa pensiunnya dan dipenjara 1 tahun. Kasus ini pun viral sehingga sampai di telinga Bapak Prabowo. Bapak Prabowo pun menggunakan hak veto dia sebagai presiden untuk membebaskan kedua guru ini dan membuat status ASN-nya tidak jadi dipecat, sehingga mereka bisa menikmati masa-masa tua dengan gaji pensiunnya. Sekarang tugas kita seluruh netizen Indonesia, terutama warga Sulawesi Selatan, untuk kita memberikan sanksi sosial kepada gubernur kalian, Gubernur Sulawesi Selatan. Jangan dipilih lagi, dan kalian wajib mencari oknum LSM yang telah melaporkan kedua guru ini sampai dipecat. Kalian berikan sanksi sosial ya, jangan kasih poin orang-orang yang zolim seperti itu. Salam wajah. Tuh lihat tuh, lama-lama nih ya, profesi guru bakal ditinggalin sama orang. Terus orang juga malas jadi guru, kayak gimana di Kononohama. Habisnya udahlah kurang diperhatikan, kurang kesejahteraan, apa-apa disalahkan. Sekarang mah apa-apa dilaporin, terus dipenjara. Lihat apa tuh, viral 2 guru di Luwu Utara dipecat dan dipenjara gara-gara galang iuran 20.000 dari siswa untuk gaji 10 guru honorer. Tuh coba itu, dia tuh bukan maling, bukan koruptor,
Dia itu ngumpulin dana tuh buat gaji guru honorer. Lu tahu sendiri kan gaji guru honorer kayak gimana? Emang dia kalau kagak gajian dia tuh madang apa? Makan apa dia sama keluarganya? Bingung gua mania. Lagian itu juga sukarela tanpa ada paksaan. Lagian juga kan udah disetujuin oleh orang tua murid. Masih ada aja yang laporin. Terus penegak hukum juga masih aja diterima laporan kayak gini tuh. Kagak mandang sisi kemanusiaannya, tidak mandang niat baiknya, tidak mandang uangnya buat apa. Bingung gua mah. Tapi untungnya ya, sekali lagi untungnya aja, sekarang tuh tahun 2025, zamannya era digital, zamannya media sosial. Apa-apa tuh harus rame, harus viral. Kalau udah viral nih, baru udah ditanganin, terus baru udah dapat atensi besar dari pemerintah. Tuh baru udah, kalau udah viral tuh sampai juga kan ke Presiden Prabowo Subianto. Lihat apa tuh? Presiden Prabowo Subianto pulihkan nama baik 2 guru PNS yang dipenjara karena bantu guru honorer. Tuh sampai juga ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya nih kedua guru ini dipulihkan nama baiknya dan tidak jadi dipenjara dan tidak jadi dipecat tuh. Seperti biasa lagi, apapun tuh harus rame, apapun harus viral. Dan mana sekarang mah dunia pendidikan mulu, dikit-dikit guru sama murid, dikit murid sama guru. Pertanyaannya tuh gitu dan gitu terus pertanyaan tuh dunia pendidikan. Tahuan guru mah sekarang gajinya tuh udah kecil lah, apalagi guru honorer. Aduh, lihat dulu dong niat baiknya, lihat dulu dong niatnya apa. Kalau ada permasalahan tuh jangan main-main laporin, main-main apa aja. Aduh, Konoha.